Ibrahim dikunjungi oleh puteranya. Ketika berangkat dari Balhi, Ibrahim bin Adham meninggalkan seorang putera yang masih menyusui. Suatu hari, setelah si putera telah dewasa, ia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. "Ayahmu telah hilang," si ibu menjelaskan. Setelah mendapat penjelasan ini, si putera membuat sebuah maklumat bahwa barang siapa yang bermaksud menunaikan ibadah haji, diminta supaya berkumpul. 4.000 orang datang memenuhi panggilan ini. Kemudian ia lalu memberikan unta dan biaya makan kepada mereka selama dalam perjalanan, ia sendiri memimpin rombongan itu menuju kota Mekah. Dalam hati ia berharap semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya. Sesampainya di Mekah, di dekat pintu Masjidil Haram, mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca. "Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham?" si pemuda bertanya kepada mereka. "Ibrahim bin Adham adalah sahabat kami, ia sedang mencari makanan untuk menjamu kami." Pemuda itu meminta agar mereka sudi mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu. Mereka membawanya ke bagian kota Mekkah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa penutup kepala sedang memikul kayu bakar. Air matanya berlinang tapi ia masih dapat mengendalikan diri, ia lalu membuntuti ayahnya sampai ke pasar. Sesampainya di pasar si ayah mulai berteriak-teriak, "Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal?" Seorang tukang roti menyahuti dan menerima kayu api tersebut dan memberikan roti kepada Ibrahim. Roti itu dibawanya pulang lalu disuguhkannya kepada sahabat-sahabatnya. Si putera berpikir-pikir dengan penuh kekhawatiran, "Jika kukatakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri." Oleh karena itu ia pun pulang meminta nasihat dari ibunya, bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayahnya pulang. Si ibu menasehatkan agar ia bersabar hingga tiba saat melakukan ibadah haji. Setelah tiba saat menunaikan ibadah haji, sang anak pun pergi ke Mekah. Ibrahim sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya. Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda. Ibrahim menasehati mereka. "Jagalah mata kalian." Semuanya menerima nasihat Ibrahim itu. Para jamaah memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibrahim beserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa. Seorang pemuda yang tampan menghampirinya dan Ibrahim terkesima memandanginya. Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini merasa heran namun menahan diri sampai selesai tawaf. "Semoga Allah mengampunimu," mereka menegur Ibrahim. "Engkau telah menasehati kami agar menjaga mata dari setiap perempuan atau kanak-kanak, tetapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan. Jadi kalian telah menyaksikan perbuatanku itu?" "Iya, kami telah menyaksikannya," jawab mereka. Ketika pergi dari Balhi, Ibrahim mulai memberi penjelasan. "Aku meninggalkan seorang anakku yang masih menyusui. Aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri." Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Ibrahim, salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari Balhi. Di antara semua kemah-kemah itu ada sebuah yang terbuat dari kain brokat. Di dalamnya berdiri sebuah mahligai dan di atas mahligai itu si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran sambil menangis. Sahabat Ibrahim tersebut meminta izin untuk masuk. "Dari manakah engkau datang?" tanyanya kepada si pemuda. "Dari Balhi," jawab si pemuda. "Putera siapakah engkau?" Si pemuda menutup wajahnya lalu menangis. "Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku," katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tadi. "Walaupun demikian, aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan. Aku khawatir jika kukatakan kepadanya siapa aku sebenarnya, ia akan menghindarkan diri kembali dari kami. Ayahku adalah Ibrahim bin Adham, raja dari Balhi." Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya. Ibunya pun turut menyertai mereka. Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim, Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani. Dari kejauhan Ibrahim telah melihat sahabatnya datang beserta si pemuda dan ibunya. Begitu melihat Ibrahim, wanita itu menjerit dan tidak dapat mengendalikan dirinya, "Inilah ayahmu." Semuanya gempar. Semua orang yang berada di tempat itu serta sahabat-sahabat Ibrahim menitikkan air mata. Begitu si pemuda dapat menguasai diri, ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya. Ibrahim menjawab salam anaknya kemudian merangkulnya. "Agama apakah yang engkau anut?" tanya Ibrahim kepada anaknya.
Agama Islam. Alhamdulillah, ucap Ibrahim, dapatkah engkau membaca Al-Quran? Ya, jawab anaknya. Alhamdulillah. Apakah engkau sudah mendalami agama ini? Sudah. Setelah itu Ibrahim hendak pergi tetapi anaknya tidak mau melepaskannya. Ibunya meraung keras-keras. Ibrahim menengadahkan kepalanya dan berseru, "Ya Allah, selamatkanlah diriku ini." Seketika itu juga anaknya yang sedang berada dalam rangkulannya menemui ajal. "Apakah yang terjadi Ibrahim?" sahabat-sahabatnya bertanya. "Ketika aku merangkulnya," Ibrahim menerangkan, "timbullah rasa cintaku kepada anakku, dan sebuah suara berseru kepadaku. Engkau mengatakan bahwa engkau mencintai aku, tetapi nyatanya engkau mencintai orang lain di samping aku. Engkau telah menasehati sahabat-sahabatmu agar mereka tidak memandang wanita dan pemuda, tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda itu." Mendengar kata-kata itu aku pun berdoa, "Ya Allah yang Maha Besar, selamatkanlah diriku ini. Anak ini akan merenggut seluruh perhatianku sehingga aku tidak dapat mencintaimu lagi. Cabutlah nyawa anakku atau cabutlah nyawaku sendiri." Dan kematian anakku tersebut merupakan jawaban terhadap doaku. Anekdot-anekdot mengenai diri Ibrahim bin Adham. Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Apakah yang telah terjadi terhadap dirimu sehingga engkau meninggalkan kerajaanmu?" "Pada suatu hari aku sedang duduk di atas tahta dan sebuah cermin dipegangkan di hadapanku. Aku memandang cermin itu, tiba-tiba yang terlihat olehku adalah sebuah kuburan sedang di dalamnya tak ada teman-teman yang kukenal. Sebuah perjalanan yang jauh terbentang di depanku sedang aku tak punya bekal. Kulihat seorang hakim yang adil sedang aku tidak mempunyai seorang pun yang membela diriku. Setelah kejadian itu aku benci melihat kerajaanku. Mengapa pula engkau meninggalkan Khurasan?" Sahabat-sahabatnya bertanya. "Di Khurasan banyak kudengarkan kata-kata mengenai sahabat sejati," jawab Ibrahim. "Mengapa engkau tidak beristri lagi? Maukah seorang wanita mengambil seorang suami yang akan membuatnya lapar dan tak berpakaian?" Ibrahim balik bertanya. "Tidak," jawab mereka. "Itulah sebabnya aku tidak mau menikah lagi," Ibrahim menjelaskan. "Setiap wanita yang kunikahi akan lapar dan bertelanjang seumur hidupnya. Bahkan seandainya sanggup, aku ingin menceraikan diriku sendiri. Bagaimanakah aku dapat membawa seseorang yang lain di atas pelana kudaku?" Kemudian ia berpaling kepada seorang pengemis yang turut mendengarkan kata-katanya itu dan bertanya kepada pengemis itu, "Apakah engkau mempunyai seorang istri?" "Tidak," jawab si pengemis. "Apakah engkau mempunyai seorang anak?" "Tidak." "Baik sekali. Baik sekali," seru Ibrahim. "Mengapa engkau berkata demikian?" si pengemis bertanya. Seorang pengemis yang menikah adalah seperti seorang yang menumpang sebuah perahu. Apabila anak-anaknya lahir, tenggelamlah ia. Suatu hari Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya. "Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis," kata Ibrahim kepadanya. "Apakah pekerjaan mengemis diperjualbelikan?" si pengemis bertanya heran. "Sudah tentu," jawab Ibrahim. "Aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan Balhi. Dan aku merasa sangat beruntung." Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Seseorang datang hendak memberi uang 1000 dinar kepada Ibrahim. "Terimalah uang ini," katanya kepada Ibrahim. "Aku tak mau menerima sesuatu pun dari para pengemis," jawab Ibrahim. "Tetapi aku adalah seorang yang kaya," balas orang itu. "Apakah engkau masih menginginkan kekayaan yang lebih besar dari yang telah engkau miliki sekarang ini?" tanya Ibrahim. "Ya," jawabnya. "Bawalah kembali uang ini. Engkau adalah ketua para pengemis. Engkau bahkan bukan seorang pengemis lagi tetapi seorang yang sangat papa dan terlunta-lunta." Selanjutnya kepada Ibrahim dikabarkan mengenai seorang pertapa remaja yang telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan dan telah melakukan disiplin diri yang sangat keras. "Antarkanlah aku kepadanya karena aku ingin sekali bertemu dengannya," kata Ibrahim. Mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda bertapa. "Jadilah tamuku selama 3 hari," si pemuda mengundang Ibrahim. Ibrahim menerima undangannya dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah lakunya. Ternyata yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan daripada yang telah didengarnya dari sahabat-sahabatnya. Sepanjang malam si pemuda tidak pernah tertidur atau terlena. Menyaksikan semua ini Ibrahim merasa iri. "Aku sedemikian lemah, tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam. Aku akan mengamati dirinya lebih seksama," Ibrahim berkata dalam hati.
Akan kuselidiki apakah syaitan telah merasuk ke dalam tubuhnya atau apakah semua ini wajar sebagaimana yang semestinya. Aku harus meneliti sedalam-dalamnya. Yang menjadi inti persoalan adalah apa yang dimakan oleh seseorang. Maka diselidikinyalah makanan si pemuda. Ternyata si pemuda memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal. Maha besar Allah, ternyata semua ini adalah perbuatan syaitan, Ibrahim berkata dalam hati. Aku telah menjadi tamumu selama 3 hari, kata Ibrahim. Kini engkaulah yang menjadi tamuku selama 40 hari. Si pemuda setuju. Ibrahim membawa si pemuda ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan yang telah diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri. Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang. Semua semangat dan kegesitannya buyar, ia tidak dapat lagi hidup tanpa beristirahat dan tidur, ia lalu menangis. Apakah yang telah engkau perbuat terhadapku? Tanya si pemuda kepada Ibrahim. Makananmu engkau peroleh dari sumber yang tak halal. Setiap saat syaitan merasuk ke dalam tubuhmu. Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal, maka ketahuanlah bahwa semua hal-hal menakjubkan yang dapat engkau lakukan selama ini adalah pekerjaan syaitan. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Sahal bin Ibrahim berkisah, ketika melakukan perjalanan dengan Ibrahim bin Adham aku jatuh sakit. Ibrahim menjual segala sesuatu yang dimilikinya dan mempergunakan uang yang diperolehnya itu untuk merawat diriku. Kemudian aku memohonkan sesuatu dari Ibrahim dan ia menjual keledainya dan hasil penjualan itu diperuntukkannya padaku. Setelah sembuh aku bertanya kepada Ibrahim, "Di manakah keledaimu?" "Telah kujual," jawab Ibrahim. "Apakah tungganganku?" tanyaku. "Saudaraku," jawab Ibrahim, "naiklah ke atas punggungku ini." Kemudian ia mengangkat tubuhku ke atas punggungnya dan menggendongku sampai ke persinggahan yang ketiga dari tempat itu. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Setiap hari Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya, bekerja hingga malam, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ia baru membeli makanan setelah selesai sholat Isya dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika hari telah larut malam. Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, "Ibrahim terlambat datang, marilah kita makan roti kemudian tidur." Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim, agar lain kali agar ia pulang lebih cepat dan tidak membiarkan kita lama menunggu-nunggu. Niat itu mereka laksanakan. Sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur. Mengira bahwa mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong, Ibrahim lalu menyalakan api. Ia membawa sedikit gandum, maka dibuatnyalah penganan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu apabila mereka terbangun nanti, dengan demikian mereka dapat berpuasa esok hari. Sahabat-sahabatnya terbangun, melihat Ibrahim sedang meniup api, janggutnya menyentuh lantai dan air matanya meleleh karena asap yang mengepul-ngepul di sekelilingnya. "Apakah yang sedang engkau lakukan?" tanya mereka. "Kulihat kalian sedang tertidur," jawab Ibrahim. "Kukira kalian belum memperoleh makanan dan tertidur dalam keadaan lapar, karena itu kubuatkan penganan untuk makanan kalian setelah bangun." Betapa ia memikirkan diri kita dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya, mereka saling berkata. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Sejak engkau menempuh kehidupan yang seperti ini, apakah engkau pernah mengalami kebahagiaan? Seseorang bertanya kepada Ibrahim. "Sudah beberapa kali," jawab Ibrahim. "Pada suatu ketika aku sedang berada di atas sebuah kapal dan nahoda tak mengenal diriku. Aku mengenakan pakaian yang lusuh dan rambutku belum dicukur. Aku sedang berada dalam suatu ekstase spiritual namun tak seorang pun di atas kapal itu yang mengetahuinya. Mereka menertawai dan memperolok-olokkanku. Di atas kapal itu ada seorang pembadut. Setiap kali ia menghampiriku ia menjambak rambutku dan menamparkan tengkukku. Pada saat itu aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai dan aku merasa sangat bahagia karena dihinakan sedemikian rupa. Tanpa terduga-duga, datanglah gelombang raksasa. Semua yang berada di atas kapal khawatir kalau mereka akan tenggelam. Salah seorang di antara penumpang harus dilemparkan keluar agar muatan jadi ringan," teriak nahoda. Mereka segera meringkusku untuk dilemparkan ke laut. Tetapi untunglah seketika itu juga gelombang mereda dan perahu itu tenang kembali. Pada saat mereka menarik telingaku untuk dilemparkan ke laut itulah aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai dan aku merasa sangat berbahagia. Dalam peristiwa yang lain, aku pergi ke sebuah masjid untuk tidur di sana.
Tetapi orang-orang tidak mengizinkan aku tidur di dalam masjid itu sedang aku sedemikian lemah dan letih sehingga tak sanggup berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang menarik kakiku dan menyeretku keluar. Masjid itu mempunyai 3 buah anak tangga. Setiap kali membentur anak tangga itu, kepalaku mengeluarkan darah. Pada saat itu aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Sewaktu mereka melemparkan diriku ke anak tangga yang berada di bawah, misteri alam semesta terbuka kepadaku dan aku berkata di dalam hati, mengapa masjid ini tidak mempunyai lebih banyak anak tangga sehingga semakin bertambah pula kebahagiaanku. Dalam peristiwa lain, aku sedang asyik dalam ekstase. Seorang pembadut datang dan mengencingiku. Pada saat itu aku pun merasa berbahagia. Dalam sebuah peristiwa, aku mengenakan mantel bulu. Mantel itu penuh dengan tumai yang tanpa ampun lagi mengganyang tubuhku. Tiba-tiba aku teringat akan pakaian bagus yang tersimpan di dalam gudang, tetapi hatiku berseru, mengapa? Apakah semua itu menyakitkan? Pada saat itu aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.